Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di part kedua, di mana kita akan melanjutkan lagi seri dari Data Academy untuk pengenalan dasar tentang apa sih itu Excel gitu. Nah, mungkin di part sebelum-sebelumnya kita kan udah belajar ya sebenarnya tentang berbagai fungsi-fungsi dasar yang ada di Excel gitu. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih banyak lagi nge-explore berbagai tools atau berbagai rumus di Excel lagi kembali. Tapi untuk kali ini kita akan berfokus pada formula yang membantu kita dalam melakukan lookup. Gitu. Di mana lookup sendiri dapat kita artikan sebagai suatu rumus di Excel yang fungsinya itu lebih ke arah membantu kita mencocokkan data gitu. Jadi ceritanya kita punya dua jenis data, ini boleh ada di satu sheet, di satu file yang sama atau bisa jadi juga di file yang berbeda gitu. Dimana kita ada dua file gitu, contoh file data tujuan dan juga ada file data reference gitu. Nah, kita mau nge-plug in nih sebenarnya data yang kita punya di reference, masukkan ke data tujuan dengan berbagai identifikasi tertentu gitu. Kayak contoh, kalau seandainya ngelihat di PPT ini, kita punya data tujuan dan kita punya data reference gitu, dimana di data reference-nya kita ada setiap berdasarkan tahun itu berapa sih nilai GDP deflatornya atau berapa total expenditure-nya gitu. Nah, tapi di sekarang kita mau tahu nih untuk setiap tahun jadinya itu kalau mau reference-nya dari data ini, data tabel reference, maka ya kita masukinnya kayak gitu. Nah, contoh jadi istilahnya kalau seandainya contoh di sini 2010 ya berarti kan kita mau ngecek nih di tabel ini kode 2010 total expenditure-nya berapa. Oke, ternyata sebesar segini nih gitu. Nah, jadi mau di-plugin masuk gitu. 2011 juga kayak gitu dan seterusnya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin ya untuk ngelihatnya satu persatu gitu. Jadi kita butuh satu formula untuk membantu kita nge-plugin itu gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai lookup. Nah, kita akan fokus dulu terlebih dahulu ngebahas tentang bagaimana sih atau apa sih yang harus dilakukan atau nge-lookup jika seandainya ternyata file tersebut masih berada di satu Excel yang sama gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita akan belajar tentang gimana caranya kita nge-lookup kalau seandainya ternyata dia ada di dua file yang berbeda gitu. Oke, jika seandainya dia datang dari file yang sama, maka kita sebenarnya untuk fitur Excel itu bisa jadi menggunakan 4 alternatif. Sebenarnya masih lebih banyak lagi bisa melakukan berbagai kombinasi. Seperti yang waktu itu udah gue bilang, sebenarnya kalian itu bisa untuk mengecek gitu atau belajar dengan cara buka aja ke formula dan ke lookup and reference. Nah, di sini ada berbagai hal-hal lainnya yang mungkin masih bisa coba untuk di-address juga, coba untuk dipelajarin. Tapi untuk di video kali ini, gue akan lebih banyak fokus di 4 tools ini gitu. KLOOKUP, VLOOKUP, XLOOKUP, dan juga index plus match gitu. Nah, sekedar disclaimer, HLOOKUP, VLOOKUP, dan index match ini masih bisa digunakan juga di Google Sheet. Kayak di Google Sheet juga masih bisa gitu. Walaupun untuk penggunaan rumusnya itu akan berbeda gitu. Nah, tapi kalau XLOOKUP itu masih belum tersedia di Google Sheet. Jadi ini hanya tersedia di Excel gitu. Oke. Nah, kita akan jadi sebenarnya mungkin by definition dulu ya, biar mungkin ketika ngelakuin lookup kita bisa tahu identifikasi mana rumus lookup yang bisa kita pakai gitu. Pertama ada yang namanya HLOOKUP. HLOOKUP ini adalah kondisi-kondisi di mana kita ingin melakukan pencocokan data, di mana di tabel reference kita itu dijabarkannya per baris. Oke, jadi kayak contoh di sini HLOOKUP-nya, tahunnya seperti ini 2010, 2011 dan seterusnya. Ini kan identifier-nya ya, atau di mana value-nya adalah sebesar total expenditure GDP deflatornya. Tapi dia dijejerinnya tuh secara horizontal, secara membaris gitu. Nah, ini kalau kayak gini, ini baru kita pakainya HLOOKUP. Beda kalau seandainya dia VLOOKUP. VLOOKUP itu kondisinya kalau seandainya justru datanya dijejeringnya tuh per
kolom, jadi dibikin vertikal gitu. Nah, makanya pakainya VLOOKUP. Makanya namanya HLOOKUP, VLOOKUP, horizontal lookup dan vertical lookup gitu. Nah, tapi HLOOKUP sama VLOOKUP ini adalah dua rumus lookup yang paling konvensional. Kenapa? Karena di sini juga ada aturannya, di mana di HLOOKUP dengan VLOOKUP identifier itu selalu harus ada di baris paling pertama atau di kolom paling pertama. Jadi kalau di HLOOKUP dia harus ada di baris paling pertama, VLOOKUP harus ada di kolom pertama. Identifier itu apa? Identifier itu maksudnya adalah kita mau pakai apa untuk bisa mencocokkan antara data tujuan dan data reference. Di sini kan tahun ya. Jadi kalau saya di tahun 2010, maka di sini kita cari 2010 itu value-nya berapa gitu, ya kan? Berarti identifiernya 2010. Nah, makanya kalau lihat ya years-nya harus ada di kolom yang paling pertama dari tabel yang ingin kita gunakan sebagai lookup preference-nya gitu. Oke. Nah, gitu juga dengan VLOOKUP dengan HLOOKUP, sorry. Nah, makanya di kondisi saat ini kita punya rumus yang lain gitu, yaitu XLOOKUP dan juga index plus match. Di mana kalau di XLOOKUP year-nya itu tidak harus ada di kolom paling pertama, dia boleh di kolom kedua atau kolom ketiga bebas gitu. Oke, itu juga dengan index match. Nah, tapi untuk index match dan juga XLOOKUP itu kembali lagi ke preferensi masing-masing ya. Jadi ada aja orang yang mungkin lebih senangnya pakainya index match, tapi ada juga beberapa orang yang sukanya XLOOKUP gitu. Oke. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu ya, di mana kalau seandainya kita ngeliat dulu dari HLOOKUP. Oke, horizontal lookup sederhananya rumusnya itu adalah HLOOKUP, di mana di pertama kita select dulu lookup value-nya, atau jadi untuk di setiap baris itu kita mau lookup berdasarkan value apa, terus habis itu table reference-nya apa, dan habis itu kira-kira mau value-nya nanti ketika udah dapat identifier-nya itu di baris keberapa. Jadi ini kalau dilihat ini ada tabel ya, ini year-nya baris pertama, GDP factor garis kedua, total expenditure baris ketiga. Jadi tinggal masukin, dan terakhir ada range lookup gitu ya, itu kira-kira apakah mau dibikin true atau false. Nah, mungkin biar lebih enak kita langsung prakteknya aja ya gitu. Jadi sebenarnya kayak contoh di data ini gitu, kembali mungkin nanti teman-teman udah bisa akses. Contoh kita punya data nih, gitu. Kita punya data dari berbagai provinsi di berbagai tahun. Terus kita mau masukin yang ini nih, total expenditure gitu, atau misalnya GDP factor bebas, gitu. Contoh untuk yang ini. Oke. Jadi kita mau untuk ngepakin untuk setiap tahunnya total expenditure-nya berapa. Tapi itu masukinnya berdasarkan value yang ini, gitu. Oke, dari tabel yang ini. Jadi kalau nilainya tahunnya 2010 ya kita masukin jadi faktornya, total expenditure-nya segini gitu dan seterusnya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya simple. Jadi cukup sama dengan HLOOKUP karena data referensinya dijajarin secara horizontal. Terus lookup value, berarti untuk di sel ini kita akan ambil identifier-nya berdasarkan 2010 gitu, ya kan? Nah, jadi select aja 2010 dan tinggal tabelnya berapa gitu. Nah, ini tolong diperhatiin aja baik-baik karena di beberapa komputer mungkin ada aja yang settingannya awal bukan titik koma tapi pakainya koma gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, lanjut titik koma baru tabelnya berapa gitu. Jadi tinggal lihat aja tabelnya, kita select yang ini jadinya. Oke. Nah, tapi kan itu nanti deh. Kita lanjut dulu. Nah, oke, tabel udah ya. Nah, terus habis itu ada row index number gitu. Jadi ceritanya, oke, kalau seandainya kita udah berhasil nih nge-identify based on dari year, karena year-nya ditaruh di baris paling pertama, maka maunya nanti hasilnya itu nunjukin nilai apa gitu. Contoh kita mau carinya total expenditure, di mana total expenditure ini adalah baris ketiga dari tabel ini. Berarti kita masukin aja row index number-nya 3. Habis itu titik koma baru akan ada true dan false. Nah, enaknya adalah ketika kita ngelakuin pencocokan, kan kadang ada aja kondisi di mana persamaannya tuh benar-benar sama banget atau setidaknya mendekati
gitu. Nah, dalam kondisi ini kita ya pakai aja yang false gitu karena kita mau dia benar-benar sama persis gitu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Jadi ada aja kan mungkin di sini kita masuknya 2010, 2011 dan seterusnya gitu dan ternyata di eh, sini justru bukan 2010, 2011 dan seterusnya, tapi mungkin ini nih, mungkin dia nulisnya year gitu, ada kata year di sini. Nah, kalau kayak gini kan otomatis kalau kita bikin dia jadi persis sama pasti nggak akan ketemu gitu karena yang di satu 2010 di sini year 2010. Nah, jadi yang bisa kita lakukan untuk ngakalin itu adalah false-nya kita ganti jadi true aja gitu. Dimana dia dilakukan pencocokan yang paling mendekati gitu. Oh, ini juga error. Nah, ini makanya sebenarnya kalau seandainya ngelakuin lookup oke, memang ada tersedia untuk fitur approximate-nya gitu, tapi sebaiknya kalau bisa yang false aja gitu. Jadi kayak biar lebih akurat aja sebenarnya. Jadi di sini atau kita jadiin kayak gini deh, 2010E gitu, terus 2011E. Nggak bisa nih aku baca 2012E dan seterusnya. 2013E, 2014E, 2015E, dan 2017E, dan 2018E. Nah, ini harusnya nggak bisa nih. Wait, nggak bisa juga ya. Oke, ya udah kalau nggak bisa berarti emang nggak bisa. Nah, tapi dalam beberapa kasus kadang seringkali juga itu akan membantu sih, tapi agak tidak disarankan untuk menggunakan itu gitu karena bisa jadi hasil pencocokan lewat Excel-nya ini belum 100% akurat gitu. Jadi biasanya case-nya sering banget dipakai kalau kita mau ngelakuin pencocokan terhadap suatu produk atau terhadap suatu nama perusahaan gitu. Karena kan bisa aja kayak ada PT ABC Indonesia gitu. Nah, ternyata di lookup reference-nya nggak ada PT-nya, jadi tulisnya cuma ABC Indonesia-nya doang gitu. Atau mungkin PT titik ABC Indonesia, tapi ternyata di referensinya nulisnya PT nggak ada titik ABC Indonesia gitu. Nah, itu juga bisa untuk ngelakuin approximate itu gitu. Tapi untuk sementara sebaiknya enggak gitu. Nah, ya udah kan kita udah mendapat hasil lookupnya berapa gitu. Nah, terus tentunya kita mau turunin dong di bawahnya juga hasilnya sama gitu. Nah, yang biasa dilakukan orang ya udah turunin aja kayak gini gitu. Nah, tapi kenapa jadi error gitu? Nah, kalau kita lihat ulang dari rumusnya hasil kayak gini, tapi ketika kita turun ternyata hasil tabel referensinya jadi berubah gitu. Jadi jadi O3 X5 gitu. Padahal kan kalau yang tadi ini tabelnya O2 X4 gitu, ya kan. Nah, berarti kita perlu untuk membuat tabel referensinya jadi konstan. Jadi mau kita tarik kayak gimana pun dia akan tetap konstan. Makanya kita tambahin yang bentukan dolar gitu. Nah, jadi kalau seandainya dolarnya itu ada di depan dari huruf, berarti kita mau dia tetap di dalam satu kolom yang sama. Tapi kalau tanda dolarnya ada di depan angka, berarti kita mau dia ada tetap di depan row-nya gitu. Oke. Nah, kondisinya kan kita nggak mau dia berubah secara tabel, secara kolom atau secara baris ya. Jadi ya udah kita jadiin tanda dolarnya ada di keduanya gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita tarik ke bawah juga udah enak nih, gitu. Oke, kita tinggal lihat. Nah, ini udah enak nih. Oke, gitu juga nanti dengan GDP Deflator. Kalau GDP Deflator itu kan dia ada di baris kedua. Yaudah berarti nanti pas lookup dia itu dipilihnya bukan 3, tapi dipilihnya 2, gitu.